Halo dan selamat datang kembali ya. Hari ini kita mau bahas mendalam soal konsep kekuatan perkataan. Materinya ini dari situs wofme.id. Nah, penting nih, dibacanya wofme ya, sebagai satu kata, bukan W-O-F-M-E. Ini pengajaran dari Word of Faith Ministries International Indonesia. Jadi tujuan kita mau coba pahami gagasan inti yang mereka sajikan soal gimana sih perkataan itu diyakini punya kuasa ya dari sudut pandang mereka ini. Oke, mari kita bedah ini deh. Premis utamanya ini, wah cukup radikal ya. Ajaran ini bilang kalau perkataan Anda sebagai orang percaya itu punya kuasa yang dahsyat banget buat membentuk realitas. Seringnya ini didasarkan ke ayat kayak Amsal 18:21, hidup dan mati dikuasai lidah gitu kan. Jadi intisari dari ajaran Wofme ini ya keyakinan bahwa realitas, mau rohani atau material, itu tunduk sama perkataan orang percaya. Tentunya yang selaras dengan firman Tuhan. Iya, betul sekali. Gagasan ini tuh dibangun di atas hubungan antara perkataan yang diucapkan, terus iman kepada Kristus Yesus, dan apa yang mereka sebut otoritas orang percaya. Ini pada dasarnya keyakinan kalau lewat iman, orang percaya itu dapat semacam kekuasaan hukum rohani gitu untuk bertindak dan bicara atas nama Tuhan. Untuk mendukung ini mereka ya merujuk ke beberapa bagian Alkitab. Misalnya ajaran soal kuasa atas musuh. Itu ada di Lukas pasal 10. Atau yang mungkin paling sering dikutip itu Markus 11 ayat 23 sama 24. Di situ kan Yesus bicara soal kemampuan memerintahkan gunung, masalah buat pindah hanya dengan perkataan dan iman. Konsep otoritas orang percaya ini kedengarannya memang sentral banget ya. Lalu gimana caranya sumber ini menyarankan seseorang menggunakan otoritas itu lewat perkataan? Saya perhatikan ada penekanan cara bicara yang spesifik gitu. Tepat, jadi ajaran ini menyarankan orang percaya itu nggak sekedar ngomong biasa aja, tapi bicara dengan suara Tuhan. Ini nyambungnya ke konsep punya pikiran Kristus dari 1 Korintus 2 ayat 16 itu. Dalam konteks ajaran Wofme ini, ya artinya berpikir, bernalar, terus ngomongnya sejalan sama cara Kristus mikir dan bicara seperti yang tertulis di Alkitab. Bahkan lebih jauh lagi, sumber ini bilang kalau orang percaya itu seolah-olah dikasih suara Tuhan, pikiran Tuhan lewat firman-Nya, dan kuasa dalam nama Yesus. Makanya mereka didorong buat bicara seolah-olah lagi bernubuat atau mendeklarasikan kehendak Tuhan ke dalam situasi mereka gitu. Wah, bicara seolah bernubuat ya. Nah ini nih, membawa kita ke aplikasi praktisnya. Gimana persisnya sih Wofme menyarankan orang percaya menerapkan ini sehari-hari? Aplikasi utamanya itu lewat apa yang mereka sebut membuat dekrit atau ya perintah rohani. Ini merujuk ke ayat kayak Ayub 22 ayat 28, apabila engkau memutuskan berbuat sesuatu, maka akan tercapai maksudmu. Jadi ini bukan sekedar doa minta-minta biasa ya, tapi lebih ke sebuah deklarasi atau perintah yang diucapin dengan iman. Seringkali secara spesifik memerintahkan hasil tertentu terjadi dalam nama Yesus. Ada satu gagasan unik juga di sini, yaitu beroperasi dari posisi surgawi. Ini dasarnya Efesus 2 ayat 6. Maksudnya gini, orang percaya didorong buat berdoa dari surga, dari posisi otoritas mereka di dalam Kristus, bukan cuma berdoa ke surga. Sumber Wofme ini bahkan ngasih contoh format doa, kayak dalam nama Yesus, aku mendekretkan kesembuhan dilepaskan atas nama orang gitu. Oh gitu ya, menarik sekali cara pandangnya. Selain dekret, ada kerangka berpikir lain nggak yang dipakai sumber ini soal perkataan? Ada ya, perkataan itu juga dibingkai sebagai benih. Ini balik lagi ke ayat kayak Amsal 18 tadi atau Markus 11 ayat 24. Intinya, apa yang Anda ucapkan secara konsisten dengan iman, yaitulah yang bakal tumbuh dan Anda tuai nantinya. Selain itu, firman Tuhan itu sendiri dipandang sebagai hukum kerajaan sorga. Jadi waktu seseorang berdoa atau mendekretkan sesuatu yang selaras sama firman Tuhan, mereka tuh seolah-olah lagi terlibat dalam apa yang disebut transaksi ilahi. Semacam proses legal gitu di hadapan Tuhan sebagai hakim, di mana mereka mengklaim hak atau janji berdasarkan hukum, yaitu firman itu sendiri. Wah, jadi ada aspek legalitas rohani yang kuat banget ya di sini. Sangat kuat, iya. Ini juga nyambung ke keyakinan bahwa malaikat itu diciptakan untuk melayani dan bertindak atas firman Tuhan yang diucapkan oleh orang percaya. Mereka mungkin kutip Roma 10 ayat 8, firman itu dekat kepadamu yakni di dalam mulutmu, atau Ibrani pasal 1 soal pelayanan malaikat.
Idenya itu ketika firman Tuhan diucapkan oleh orang percaya yang beriman, malaikat dengar itu sebagai perintah untuk bertindak. Nah, ini juga kenapa WOFMI sebagai pelayanan pengajaran non-denominasi itu sangat menekankan pentingnya doa yang akurat dan terstruktur. Sumber ini secara eksplisit bilang iblis adalah legalis. Jadi dalam pandangan mereka, iblis itu cuma bisa beroperasi kalau ada dasar hukum atau celah. Makanya, doa yang presisi sesuai firman itu dianggap penting banget buat nutup celah itu dan memastikan kemenangan rohani. Oke, jadi apa nih intinya buat Anda yang lagi menyimak? Menurut materi dari WOFMI ini ya, perkataan Anda itu bukan sekedar bunyi loh. Kalau diucapkan dengan iman dan selaras sama pemahaman mereka soal firman Tuhan, perkataan itu diyakini punya kuasa aktif buat membentuk realitas, memerintah kekuatan rohani, dan mengaktifkan apa yang mereka yakini sebagai janji Tuhan. Ini menempatkan tanggung jawab yang cukup besar ya pada individu. Tepat sekali. Perspektif sumber ini memang menekankan tanggung jawab orang percaya buat pakai lidah mereka secara sadar, sengaja, dan terarah. Jadi bukan soal asal ngomong, tapi tentang menyelaraskan tiap perkataan dengan kehendak Tuhan yang tertulis di firman-Nya. Dan juga secara aktif menjalankan otoritas rohani yang mereka yakini udah diberikan. Ini balik lagi ke gagasan doa yang tepat dan terstruktur tadi ya, biar efektif dalam kerangka legalitas rohani ini. Ya, ini tentu sebuah pandangan yang sangat spesifik dan kuat ya mengenai fungsi perkataan dalam kehidupan iman. Sebagai penutup nih, mari kita bawa ini jadi refleksi pribadi buat Anda semua. Jika perkataan memang punya kekuatan seperti yang digambarkan oleh sumber ini, kira-kira bagaimana Anda mungkin akan menggunakannya secara berbeda dalam keseharian Anda? Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.